Uang adalah hamba yang baik, tapi merupakan tuan yang buruk. Sir Francis Bacon. Pada dasarnya, uang adalah mengenai kekuatan. Dia bisa mendanai aksi kemanusiaan, bahkan sebaliknya, memulai sebuah perang. Ya, dengan uang, motif apapun yang ada di baliknya, segala sesuatu akan lebih mudah untuk direalisasikan. Hai guys, selamat datang kembali di Classroom Inspirasi. Semoga kamu dalam keadaan sehat dan bahagia. Bersama saya, Sam Darmasadu. Kali ini kita akan memulai maraton yang panjang. Di sini, kita akan tumbuh bersama menjadi manusia yang lebih baik dan berkualitas. Semakin dicerahkan dari hari ke hari, karena ruang yang paling luas adalah ruang pertumbuhan. Sebelum itu, please subscribe channel ini agar dapat semakin berkembang. Kali ini, kita akan membahas langkah menuju kebebasan finansial. Kebebasan finansial untuk tiap-tiap orang mempunyai makna dan batasan yang berbeda. Kita akan belajar dari para pesohor dunia, orang-orang yang telah terbukti membangun mimpi mereka dari nol. Bahkan banyak di antara mereka pernah mengalami kebangkrutan. Dalam edisi awal kali ini, kita akan melihat gambaran menuju kebebasan finansial secara menyeluruh. Sebelum nantinya kita akan masuk ke beberapa bab yang lebih spesifik dalam edisi selanjutnya. Ini sangat penting, karena jika kamu mau mendaki Gunung Everest contohnya, kamu harus tahu gambaran di negara mana gunung itu berada. Untuk bisa sampai ke sana, jalan mana yang harus kita tempuh. Kapan atau bulan apa waktu yang tepat untuk pergi ke sana. Perbekalan apa yang harus kita persiapkan. Izin-izin, dan lain-lain. Hal-hal major seperti itu harus kamu rangkum terlebih dahulu secara garis besarnya, sebelum kamu masuk ke hal-hal spesifik. Ingat, situasi sangat mungkin berubah, tidak sesuai dengan yang kita rencanakan, jadi kita harus selalu siap. Welcome to the jungle. Hidup ini ibarat kamu berada di hutan liar. Segala keputusan hidupmu pada akhirnya harus kamu tentukan sendiri. Di sini, teman yang paling berharga adalah pengetahuan. Kebaikan dalam pengetahuan menciptakan keyakinan. Keyakinan menciptakan ayunan dan tebasan yang tidak ragu. Terlatih bertindak lugas dengan pengetahuan yang baik tentu akan membuatmu menjadi seorang master dalam bidangmu. Dari kebiasaan yang sangat bagus ini, terbentuklah karakter yang hebat. Hidupmu diciptakan oleh karaktermu, bukan tindakan sekali atau dua kali. Jadi, core atau inti dalam kehidupanmu sebaiknya dibentuk oleh karakter yang baik. Ciptakanlah kebiasaan yang baik. Perjalanan 1000 mil dimulai dari langkah pertama, Lao Tzu. Yang pasti dalam hidup ini adalah lahir, hidup, dan mati. Tapi yang bisa kamu pastikan hanya satu, bagaimana kamu menjalani kehidupanmu. Mencapai kebebasan finansial adalah dambaan setiap orang. Di sini saya mengutip satu kalimat dari seorang filsuf tersohor. Tidak ada orang yang bebas yang tidak menguasai dirinya. Ya, pentingnya menguasai dirimu sendiri. Tidak boleh ada ayunan langkah yang tersia-sia. Wait, tunggu dulu. Sebelum pikiranmu tambah berat dan melantur, saya kasih kisi-kisi. Hidup itu harus berjalan dalam keseimbangan. Jadi, jaga biar dia tetap simpel dan sederhana. Ini adalah kunci agar kamu selalu bersemangat dalam menjalani hidup. Kemewahan itu terdapat dalam makna, bukan materi semata. Dalam hidup, kamu harus mengetahui dan sadar akan aturan permainannya. Ketika kamu pergi ke bank, kamu harus tahu aturan yang ditaati oleh para pengunjung bank. Jika kamu ke rumah sakit, kamu tentunya juga harus tahu apa yang tidak boleh dilakukan di rumah sakit. Nah, dalam hal keuangan, kamu juga tentunya harus tahu apa yang harus kamu lakukan dan haram untuk kamu jalankan. Seperti quote saya tadi, keep it simple and balanced. Tentukan harga mimpimu dan jadikan permainan tersebut dapat kamu menangkan. Make money. Buat rencana penghasilan seumur hidup. Mari kita masuk ke 4 kuadran pekerjaan yang dipopulerkan oleh Robert T. Kiyosaki dalam bukunya. 1. Sebagai karyawan. Di sini kamu bekerja kepada orang dan mendapatkan gaji. Ini sudah umum. Mayoritas manusia di bumi berada di sektor ini. 2. Sebagai self-employed atau freelancer.
Kamu sebagai pekerja lepas yang menjual keahlianmu kepada orang lain dan mendapatkan penghasilan dari sana. Nah, kalau kamu seorang karyawan, berita baiknya kamu bisa menyambi menjual keahlianmu kepada orang. Misal, kalau kamu jago gambar, masak, menulis lagu, edit video, atau apapun itu. Yuk, manfaatkan waktu luangmu dan memulai mendapatkan penghasilan tambahan. 3. Sebagai pebisnis. Di sini, kamu memiliki sebuah bisnis dan mempekerjakan orang dan menggaji mereka. Nah, kalau kerjaan freelance-mu sudah semakin berkembang, maka ini adalah bisnismu. Kamu dapat semakin mengembangkannya dan mulai meng-hire orang untuk membantumu. 4. Sebagai investor. Kamu dapat menginvestasikan uangmu ke bisnis orang lain dan mendapatkan bagi hasil dari keuntungannya. Kabar baiknya, misalnya dengan gajimu sebagai karyawan atau freelancer, hanya dengan beberapa puluh ribu, kamu bisa mencicil membeli saham yang bagus di Bursa Efek Indonesia untuk ikut mengambil alih kepemilikannya. Pilih saham yang aman dan rutin membagikan dividen atau bagi hasil dari keuntungannya setiap tahun. Nikmati juga keuntungan dari kenaikan harga sahamnya. Setelah mampu menghasilkan uang, maka kamu harus bisa memanage atau mengatur uangmu. Ingat, mengatur keuangan sama pentingnya dengan kejeniusanmu dalam menghasilkan uang. Saya sudah bahas di bab sebelumnya. Kamu bisa tonton linknya di pojok kanan atas. Akan sia-sia saja waktumu kalau uang yang kamu hasilkan, kamu habiskan dengan semena-mena. Ingat, kita di sini akan berjuang menuju kebebasan finansial, sehingga kamu bisa pensiun lebih cepat dan sukses lebih cepat. Jangan malah menderita di usia tua. Buat keputusan investasi yang paling penting dalam hidupmu. Mulailah dari hal yang paling sederhana tapi paling penting, yaitu belajar. Dari manapun dan kapanpun. Menambah skill setiap saat sangat penting untuk kehidupanmu. Dalam mengatur keuangan, di sini pentingnya kamu membuat perencanaan pengeluaran dan tabungan atau investasi. Dari semua uang yang kamu miliki, bagi menjadi beberapa bagian. Mulai dari kebutuhan pokok seperti makan, pakaian, transportasi, kuota, hiburan, sampai sedekah dan tabungan atau investasi. Semua spot harus mendapatkan bagian, tidak masalah seberapapun kecilnya. Ini akan membesar dari waktu ke waktu. Kalau penghasilanmu saat ini hanya cukup untuk kebutuhan pokok saja, tidak usah bersedih. Kamu bisa lebih bekerja keras dan mencari penghasilan tambahan sesuai bakatmu seperti yang saya katakan tadi. Saya juga pernah di titik hanya bisa makan saja pun rasanya sudah sangat bersyukur. Ketika bisnis saya jatuh dan hutang menumpuk. Semasih kita bernapas, maka hidup adalah ibadah. Kita harus bersungguh-sungguh menjalaninya. Jangan pernah menyerah. Saya sarankan kamu untuk membuat draft rencana keuangan. Tempel di dinding atau dimanapun tempat yang sering kamu lalui sebagai pengingat. Di meja kerja, kamar, wallpaper HP, atau laptop. Itu yang saya lakukan, dan disiplin menjalankannya. Ingat, kamu sudah memberi jatah untuk hiburan. Maksimalkan itu untuk rekreasi. Jika habis, ya sudah, tunggu jatahnya di periode berikutnya. Jangan sampai kamu ambil uang untuk sport yang lain. Bisa runyam nantinya. Saya sarankan ini agar kamu terhindar dari kecelakaan keuangan. Kecelakaan keuangan lumrah terjadi dan seringkali karena ketidakpekaan ataupun kecerobohan kita, sehingga tidak bisa dihindari lagi. Kebiasaan berbelanja tak terkontrol, bisnis yang bangkrut, atau terkena musibah. Saya pernah mengalaminya. Perlu 4 tahun bagi saya untuk recovery dari minus menuju titik nol sekalipun. Kecelakaan keuangan dapat berimbas sangat besar dalam hidupmu. Parah-parahnya, bak badai, keluarga, dan kehidupan sosialmu bisa runyam dibuatnya. Stres dan depresi menemanimu sepanjang waktu. Banyak juga yang sampai berakhir bunuh diri. Ambil hikmahnya. Saya kutip dari Kelly Clarkson dalam lagunya What Doesn't Kill You Make You Stronger. Sesuatu yang gagal membunuhmu membuatmu semakin kuat. Dan bagi kamu yang sedang dalam fase ini, yang sabar ya, tetap berjuang. Saya doakan kamu segera mencapai turning point dalam hidupmu dan bangkit lebih sukses dibanding sebelumnya.
Lakukan semua ini, nikmati prosesnya, dan bagikan dengan hati yang melayani. Ini yang saya lakukan sekarang. Dengan berbagi, ini tidak akan hanya membuatmu merasa berarti. Ini akan membuatmu bertambah bijak dan kemampuanmu menjadi lebih terasa. Karena dalam hidup ini, kita butuh untuk berbagi. Kamu akan bahagia melihat kamu bisa menjadi berarti bagi alam ataupun sesama. Kamu juga akan menjadi lebih bersemangat dalam menjalani hari-harimu. Saatnya melakukan terobosan, but keep it simple. Guys, hidup ini adalah siklus. Jika kita siap untuk perubahan untuk hidup yang lebih baik, maka kita juga harus siap dengan situasi kalau hari ini tidak akan sama dengan hari kemarin. Kamu sangat mungkin akan merasa tidak nyaman dalam prosesnya. Pengorbanan mutlak dipertaruhkan. Solusinya, cinta. Ya, dengan cinta, maka semuanya akan bisa kita ikhlaskan. Mari kita buat pengandaian. Kamu yang lajang akan pergi ke rumah kekasihmu di malam minggu. Perjalanan ke sana sungguh berat. Kamu harus berkendara jauh, melewati hutan, dan daerah yang sepi. Tetapi, hal ini tidak akan membuatmu mundur, kan? Tanjakan curam sekalipun kamu hajar. Karena kamu tahu, di ujung sana, ada belahan jiwamu yang menunggumu dengan segudang kasih. Oke, mari saya rangkum edisi kali ini. Dalam mencapai kebebasan finansial, kamu harus pahami siklus ini. Yang pertama, menciptakan penghasilan. Mari masuk kembali ke 4 kuadran penghasilan dari Robert Kiyosaki. Setelah adanya penghasilan, kamu harus mengatur keuanganmu. Mulai dari tercukupinya kebutuhan harian, pot untuk tabungan atau investasi, sedekah, dan dana tak terduga. Jika penghasilanmu masih kecil, mulai dari yang terpenting dahulu. Jangan berkecil hati, tetap sederhana dan berjuang. Dalam membuat keputusan investasi, kamu harus memulainya dari menambah skill. Berinvestasilah dengan sadar. Kuasai profil risiko masing-masing instrumen investasi untuk meminimkan kamu terkena risiko scam atau kejahatan. Inilah pentingnya kamu harus terus belajar. Setelah itu, kamu memasuki tahap improvisasi. Kalau kamu mengalami kegagalan, ulang lagi dengan jauh lebih baik. Jadikan kegagalanmu sebagai pengalaman dan tidak mengulanginya. Jika sukses, terus kembangkan. Jalani ini terus-menerus sampai hasil dari investasimu mampu untuk mencukupi semua kebutuhan hidupmu. Jadi, kalaupun kamu sudah tidak mempunyai penghasilan sebagai pekerja aktif, semua kebutuhanmu tetap tercukupi. Nah, jika nanti kamu sudah mencapai titik ini, selamat, maka kamu sudah mencapai kebebasan finansial. Ingat, dalam memulai bisnis, jangan memulai dengan hutang. Hutang hanya boleh diambil ketika bisnismu sanggup untuk membayar cicilannya. Ini yang terjadi dengan saya. Hal ini memanglah tidak mutlak, tetapi kenyamanan dalam berbisnis jauh lebih penting daripada angan kesuksesan dalam benak. Ini bukan tempat untuk berspekulasi. Jika kamu belum memiliki modal, mulailah dengan freelance. Apapun kemampuanmu bisa kamu jual di era digital sekarang ini. Ketik saja di Google. Kamu akan mendapat ratusan inspirasi usaha tanpa modal yang hanya mengandalkan skill. Ketika kamu memulainya, yakinlah, kamu akan bertemu momen, aha, ternyata peluang usaha yang bisa saya lakukan. Saya sendiri memulainya dari mengetik naskah untuk orang lain. Lalu, pelan-pelan belajar menggambar desain, kemudian belajar mengedit video, sampai akhirnya produksi konten sendiri. Saya juga berjualan online, dropship, dan memasarkan properti. Kakak saya mulai menjual masakannya secara online. Hari ke hari, dia semakin percaya diri. Dia sekarang sekaligus membuat kontennya memasak dan diupload di YouTube. Teman saya hobi bermain game, mendapatkan pemasukan dengan layanan streaming dan YouTube AdSense. Ayahnya teman saya, seorang tukang bangunan, mulai memvideokan skillnya. Dia yang hanya tamatan SD berbagi di kanal YouTube-nya tentang tips dan trik seputar bangunan. Yakinlah guys, peluang baru akan selalu tercipta. Kamu harus bergerak. Peluang dan keyakinan akan tumbuh seiring waktu. Bagi kamu yang telah memiliki modal, jangan terjunkan semua uangmu dalam bisnis.
Ingat, manajemen keuangan yang saya sampaikan tadi. Terapkan prinsip jika bisnis bangkrut, jangan sampai membuat hidupmu ikut runyam. Bisnis bangkrut, buka tutup itu biasa. Kehidupan keseharian harus tetap berjalan dengan bahagia. Ini memang terdengar klise dan begitu teoritis. Tetapi bagi saya yang telah mengalaminya, ini sangatlah penting. Bagi kamu yang saat ini sedang berbisnis dan tengah mengalami masa struggle dan berpikir antara merelakan bisnismu untuk exit atau tutup, ataupun menambah modal dari hutangan, saya sarankan, jangan pertaruhkan segalanya untuk bisnismu. Sukses itu mungkin, risiko itu pasti. Apakah kamu sudah memikirkan opsi merger, atau bergabung dengan pebisnis lain, atau mengecilkan skala bisnismu, atau menjual bisnismu kepada orang lain dan mengambil untung? Kamu pastinya harus bertaruh. Bertaruhlah dengan bijak, dengan risiko yang paling minim. Bermeditasi dan berdoalah sebelum mengambil keputusan. Itu saran saya. Guys, sampai di sini dulu gambaran umumnya. Jadi, please subscribe dan nantikan part 2-nya. Kalau kamu suka dengan konten yang saya bawakan, kamu bisa berdonasi GoPay ke nomor yang saya taruh di bawah. Saya juga menaruh link-link buku bagus untuk kamu baca dan koleksi. Di akhir kata, saya, Sam Darmasadu, bersama segenap tim Classroom Inspirasi, pamit undur diri. Saya doakan kamu selalu dilindungi Yang Maha Kuasa. See you next video. Oke, mari saya rangkum edisi kali ini. Dalam mencapai kebebasan finansial, kamu harus pahami siklus ini. Yang pertama, menciptakan penghasilan. Mari masuk kembali ke 4 kuadran penghasilan dari Robert Kiyosaki. Setelah adanya penghasilan, kamu harus mengatur keuanganmu. Mulai dari tercukupinya kebutuhan harian, pot untuk tabungan atau investasi, sedekah, dan dana tak terduga. Jika penghasilanmu masih kecil, mulai dari yang terpenting dahulu. Jangan berkecil hati, tetap sederhana dan berjuang. Dalam membuat keputusan investasi, kamu harus memulainya dari menambah skill. Berinvestasilah dengan sadar. Kuasai profil risiko masing-masing instrumen investasi untuk meminimkan kamu terkena risiko scam atau kejahatan. Inilah pentingnya kamu harus terus belajar. Setelah itu, kamu memasuki tahap improvisasi. Kalau kamu mengalami kegagalan, ulang lagi dengan jauh lebih baik. Jadikan kegagalanmu sebagai pengalaman dan tidak mengulanginya. Jika sukses, terus kembangkan. Jalani ini terus-menerus sampai hasil dari investasimu mampu untuk mencukupi semua kebutuhan hidupmu. Jadi, kalaupun kamu sudah tidak mempunyai penghasilan sebagai pekerja aktif, semua kebutuhanmu tetap tercukupi. Nah, jika nanti kamu sudah mencapai titik ini, selamat, maka kamu sudah mencapai kebebasan finansial. Ingat, dalam memulai bisnis, jangan memulai dengan hutang. Hutang hanya boleh diambil ketika bisnismu sanggup untuk membayar cicilannya. Ini yang terjadi dengan saya. Hal ini memanglah tidak mutlak, tetapi kenyamanan dalam berbisnis jauh lebih penting daripada angan kesuksesan dalam benak. Ini bukan tempat untuk berspekulasi. Jika kamu belum memiliki modal, mulailah dengan freelance. Apapun kemampuanmu bisa kamu jual di era digital sekarang ini. Ketik saja di Google. Kamu akan mendapat ratusan inspirasi usaha tanpa modal yang hanya mengandalkan skill. Ketika kamu memulainya, yakinlah, kamu akan bertemu momen
Aha, ternyata peluang usaha yang bisa saya lakukan. Saya sendiri memulainya dari mengetik naskah untuk orang lain. Lalu pelan-pelan belajar menggambar desain, kemudian belajar mengedit video, sampai akhirnya produksi konten sendiri. Saya juga berjualan online, dropship, dan memasarkan properti. Kakak saya mulai menjual masakannya secara online. Hari ke hari, dia semakin percaya diri. Dia sekarang sekaligus membuat kontennya memasak dan diupload di YouTube. Teman saya hobi bermain game, mendapatkan pemasukan dengan layanan streaming dan YouTube AdSense. Ayahnya teman saya, seorang tukang bangunan, mulai memvideokan skillnya. Dia yang hanya tamatan SD berbagi di kanal YouTube-nya tentang tips dan trik seputar bangunan. Yakinlah guys, peluang baru akan selalu tercipta. Kamu harus bergerak. Peluang dan keyakinan akan tumbuh seiring waktu. Bagi kamu yang telah memiliki modal, jangan terjunkan semua uangmu dalam bisnis. Ingat, manajemen keuangan yang saya sampaikan tadi. Terapkan prinsip, jika bisnis bangkrut, jangan sampai membuat hidupmu ikut runyam. Bisnis bangkrut, buka tutup itu biasa. Kehidupan keseharian harus tetap berjalan dengan bahagia. Ini memang terdengar klise dan begitu teoritis. Tetapi bagi saya yang telah mengalaminya, ini sangatlah penting. Bagi kamu yang saat ini sedang berbisnis dan tengah mengalami masa struggle dan berpikir antara merelakan bisnismu untuk exit atau tutup, ataupun menambah modal dari hutangan, saya sarankan, jangan pertaruhkan segalanya untuk bisnismu. Sukses itu mungkin, risiko itu pasti. Apakah kamu sudah memikirkan opsi merger, atau bergabung dengan pebisnis lain, atau mengecilkan skala bisnismu, atau menjual bisnismu kepada orang lain dan mengambil untung? Kamu pastinya harus bertaruh. Bertaruhlah dengan bijak, dengan risiko yang paling minim. Bermeditasi dan berdoalah sebelum mengambil keputusan. Itu saran saya. Guys, sampai di sini dulu gambaran umumnya. Jadi, please subscribe dan nantikan part 2-nya. Kalau kamu suka dengan konten yang saya bawakan, kamu bisa berdonasi GoPay ke nomor yang saya taruh di bawah. Saya juga menaruh link-link buku bagus untuk kamu baca dan koleksi. Di akhir kata, saya, Sam Darmasado, bersama segenap tim Classroom Inspirasi, pamit undur diri. Saya doakan kamu selalu dilindungi Yang Maha Kuasa. See you next video.